Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Julita ZS. Saatnya berbagi selangkah lebih maju untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan manusia. Baik sobat sekalian, sebelumnya kita udah bahas ya 3 poin mengenai psikologi pria. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai psikologi pria ini, yakni poin yang keempat. Tapi sebelum itu kami mohon bantuan teman-teman untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, agar kita sama-sama tahu mengenai cara berpikir dari laki-laki. Baik sobat sekalian, mitos atau faktakah jika seorang laki-laki dikatakan memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi daripada perempuan? Oke, dijawab ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kalau jawaban kalian adalah iya, jawabannya memang betul iya. Karena memang laki-laki itu memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi daripada wanita. Walaupun kita nggak bisa pukul sama rata ya laki-laki seperti itu, tapi kebanyakan memang iya. Dan ini memang ada alasan dan penjelasan secara ilmiahnya. Jadi di otak manusia itu terdapat hipotalamus, dan di hipotalamus tuh ada bagian yang bernama sexual pursuit. Nah, ini gambarnya. Nah, sexual pursuit ini yang bertanggung jawab atas pengelolaan dorongan seksual dari manusia. Dan di laki-laki, bagian sexual pursuitnya itu lebih besar 2,5 kali lipat dibandingkan wanita. Nah, itulah sebabnya kenapa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi daripada perempuan. Nah, ada sebabnya ya teman-teman, bukan disengaja ataupun diada-adakan. Memang dari lahirnya memang alaminya laki-laki seperti itu. Ketika kita tahu bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi daripada perempuan, nah ini menjadi pengetahuan bagi kita, menjadi wawasan bagi perempuan. Jadi kita harus tahu memposisikan kita sebagai perempuan bagaimana gitu ya. Dan ini suatu hal pengetahuan bagi kita yang belum menikah. Sebenarnya saya rada-rada gimana ya bahas ini gitu ya, karena kan saya sendiri belum berumah tangga gitu. Tapi karena saya tahu dan saya sudah belajar mengenai pengetahuannya, saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian. Good job. Baik teman-teman sekalian, karena laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi, jadi dia sangat membutuhkan hubungan intim daripada perempuan. Bukan berarti perempuan enggak ya, tapi jika dibandingkan dengan laki-laki, laki beberapa kali lipat lebih sangat membutuhkan daripada perempuan gitu. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi berdasarkan penelitian, apa yang dikatakan oleh Dr. Yasir Qodi, hubungan seksual dalam rumah tangga itu sangat berpengaruh terhadap yang lainnya. Nah, ketika diinterview beberapa pasangan suami istri mengenai permasalahan ini, apa kata suami? Ada 2 hal yang sering sekali menjadi percekcokan antara rumah tangga yang pada akhirnya mungkin berujung perceraian dan perpisahan. Ada 2 hal. Yang pertama adalah hubungan seksual yang tidak terpenuhi dengan baik, dan yang kedua adalah ekonomi. Nah, ketika diinterview ditanya oleh suami, nah ketika dia pulang kerja, mungkin dia dalam keadaan capek ya, ataupun dia dalam keadaan yang memang betul-betul capek dan dia ingin memeluk istrinya. Dalam hal ini adalah hubungan seksual, tetapi pada saat itu istrinya menolak karena dia juga capek, katanya pulang dari kerja dia capek juga, dia ingin istirahat dan tidak mau melakukan apapun gitu ya. Nah, it's okay, suami berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan oleh istrinya. Istrinya capek, it's okay, kamu capek, istirahat gitu. Dia berusaha nih, si suami berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh istrinya, tapi entah kenapa kebencian mulai muncul dalam diri si suami. Nah, permasalahan kecil yang dilakukan oleh istri itu bisa diperbesar, permasalahan yang tidak dilakukan oleh istri itu diada-adakan. Nah, dari permasalahan ini kita bisa ambil pelajaran sebenarnya bagi kita yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Coba dicek bagaimana kebutuhan biologis pasangan suami istri gitu, apakah sudah terpenuhi atau tidak, karena itu berdampak kepada hal-hal yang lainnya. Mungkin kalau perempuan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang bisa ditoleransi, tapi tidak dengan laki-laki. Karena dalam Islam pun sebenarnya sudah memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan seksual, itu jangan ditolak gitu ya, karena ya sebenarnya Islam sudah memberikan solusi yang terbaik bagi kehidupan manusia. Udah tahu nih dampaknya begini, makanya itu dianjurkan, disarankan. Nah, ketika seorang suami mengajak istrinya berhubungan seksual, itu jangan ditolak. Dan ini pelajaran bagi kita sebagai wanita gitu. Kita paham nih, sekarang kita tahu, oh memang laki-laki seperti itu, mereka sangat membutuhkan hubungan intim, jadi jangan disepelekan. Nah, begitu juga dengan laki-laki. Nah, ketika
laki-laki tahu bahwa dia miliki seksual pursuit lebih besar daripada wanita, miliki hipotalamus, memiliki dorongan seksual lebih tinggi, kerja dia seenak jidatnya mau melakukan apa saja terhadap wanita, matanya itu jelalatan, nggak dijaga gitu ya. Itu harus ada pengontrolan terhadap diri laki-laki. Memang setiap laki itu sama memiliki seksual pursuit yang lebih tinggi daripada wanita, tapi balik lagi ke laki-lakinya, bagaimana pengontrolannya, bagaimana pengendaliannya. Nah, jika laki-laki mengikuti hawa nafsu seksual, kata Sigmund Freud itu sama aja sebenarnya laki-laki dengan yang di luar. Mohon maaf ya. Laki-laki itu mengiyakan atau menuruti apa-apa saja yang diinginkan oleh nafsu seksualnya. Mohon maaf, sama aja dia dengan yang di luar. Yang di luar itu diberikan otak tapi tidak berpikir. Beda kita sebenarnya, kita diberi otak, kita diberi berpikir juga gitu. Jadi bukan hanya mengenai seksual, ada hal yang lain lebih besar lagi, tanggung jawab memanusiakan manusia gitu. Jadi ketika laki-laki tahu dia adalah makhluk yang memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi, memiliki hipotalamus yang lebih tinggi, ya dikendalikan, dikontrol, dan jangan seenak jidatnya untuk memperlakukan wanita. Wanita ini adalah makhluk emosional, makhluk yang berperasa ya, diketimbang oleh laki-laki. Sebenarnya di sini ya saling memahami intinya antara laki-laki dan perempuan. Nanti kita juga bahas mengenai psikologi wanita. Baik sobat sekalian, mungkin itu sedikit informasi kepada teman-teman sekalian. Yang poin keempat ini, bahwa laki-laki itu sangat membutuhkan hubungan intim gitu. Dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, dan jika bermanfaat boleh di-share, tapi jika tidak bermanfaat kalian boleh tulis di kolom komentar apa yang harus saya perbaiki dalam video ini. Mungkin sampai di sini, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.